got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, murder that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Don't stop, what it not, 45, stop it, dance like whoa. Hi, fuck with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Rek, jadi perkenalkan nama aku di sini Cindy Eriwati. Kalian bisa panggil aku dengan sebutan Cindy. Aku dari program studi D3 Administrasi Keuangan angkatan 2020. Jadi di sini aku buat video ini untuk menjelaskan ke kalian materi tentang kelas atau mata kuliah yang aku yaitu praktek akuntansi perbankan syariah. Jadi jangan lupa sebelumnya untuk like video aku dan jangan lupa juga komen karena untuk menyelesaikan tugas UAS. Terima kasih. Di sini sebelumnya mungkin kalian udah baca ya di openingku ada penyampaian materiku tentang apa. Jadi di sini aku bakalan nyampaikan mengenai akuntansi kas. Nah, mungkin buat sebagian orang di sana belum paham atau mengerti apa sih akuntansi kas itu, karena biasanya akuntansi mengenai tentang akuntansi, ekonomi, kas, debit, kredit dan sebagainya itu kan bahasanya anak manajemen ya ataupun anak ekonomi. Nah, jadi di sini ada pengertian mengenai akuntansi kas. Nah, secara sederhananya itu merupakan metode akuntansi yang dapat digunakan untuk melacak pendapatan dan pengeluaran perusahaan, organisasi maupun industri bisnis lainnya. Jadi, akuntansi kas ini merupakan cara ataupun proses pengerjaan yang lebih sederhana dalam prosesnya. Jadi, tidak memerlukan hal rumit. Dari akuntansi kas, mungkin kalian udah sedikit memahami apa itu tentang pengertian akuntansi kas. Jadi gak afdol kalau kita nggak ke contoh kasus ataupun ke contoh soal dari akuntansi kas. Tapi sebelumnya di akuntansi kas itu juga ada tentang metode dana tetap dan metode fluktuasi. Nah, aku sebelumnya juga mau minta maaf atau kalian bisa lihat di video lainnya di YouTube lainnya kalau ada kata-kataku ataupun penjelasanku yang kurang bisa kalian pahami. Nah, oke. Jadi nanti aku bakalan nampilin contoh kasus yang bakalan aku bacain ini. Nah, untuk yang pertama di sini ada PT Tanjung Mekar mulai tanggal 1 April 2002 membentuk kas kecil dengan menggunakan metode dana tetap dan metode fluktuasi. Kemudian pengisian kembali dari kas kecil setiap seminggu sekali pada awal bulan. Kemudian nantinya pada tanggal 1 April dibentuk kas kecil lagi sebesar Rp350.000. Nah, nantinya uang tersebut diserahkan kepada kasir yang ada pada kas kecil tersebut. Nah, selama seminggu pertama, selang beberapa bulan dari bulan April, itu kas kecil telah mengeluarkan uang dengan rincian sebagai berikut. Jadi yang pertama ada rincian pembayaran perlengkapan sebesar Rp70.000, pembayaran telepon Rp60.000, pembayaran rekening listrik Rp80.000, perlengkapan Rp50.000 dan beban lain-lain sebesar Rp40.000 dengan total jumlah sebesar Rp300.000 dan saldo awal sebesar Rp2.500.000 dan diminta untuk mencari metode dana tetap dan metode fluktuasinya. Tadi diminta untuk metode dana tetap. Nah, untuk metode dana tetap itu kita buat jurnal pembentukan kas kecil. Jadi dibikin tabel-tabel gitu ya. Yang pertama ada tanggal, kemudian ada nama perkiraan, kemudian ada sesi debit sama kreditnya. Nah, kan tadi diketahui kas awalnya itu sebesar Rp350.000. Jadi kalian tinggal masukin di debit maupun kredit kas kecil maupun yang di sisi kiri tersebut sebesar Rp350.000. Nah, kemudian di sini kan ada transaksi oleh kasir kepada kas kecil kan. Nah, jadi nanti dibuat buku juga. Nah, di pembukuannya itu tinggal dimasukin aja jurnal-jurnalnya kayak ada tanggal, keterangan, debit, kredit dan saldo-saldo awalnya. Nah, untuk yang pertama itu pembentukan
kas kecilnya kan diketahui Rp350.000. Kalian tinggal masukin di sisi debitnya. Kemudian tadi terdapat perlengkapan, rekening telepon, kemudian ada rekening listrik, perlengkapan dan beban lain-lain. Kalian tinggal masukkan sebesar Rp70.000. Jadi kan ada sesi debit sama kredit, kemudian saldo. Jadi kalian tinggal ngurangin aja dari sesi debit maupun sesi kredit, kemudian terhadap saldo kalian masukin ke bawah. Nanti itu nggak perlu dijumlah karena bakalan kita masukkan di selanjutnya gitu. Nah, kemudian di sini ada tanggal 10 April, kemudian sesudah tadi bayar kayak bensin, terus perlengkapan, itu juga ada beban-beban lain seperti beban listrik, kemudian beban telepon, beban bensin yang sudah dirinci. Jadi kalian masukin aja di sesi debitnya sebesar 120.000, 60.000 itu kalian masukkan di jurnal-jurnal tersebut. Nah, kayak gitu. Kan tadi saldo kas kecilnya sebesar Rp350.000 ke dalam buku besar kan, tapi itu belum ada perubahan. Jadi kita langsung bikin buku besar dari kas tersebut gitu. Nah, itu tadi penjelasan materi yang aku sampaikan. Jadi akhir kata, kalau dari penjelasanku itu ada yang kurang berkenan atau salah kata ataupun masih belum bisa dipahami, kalian bisa lihat di video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.